menyaksikan acara webinar kita hari ini dengan judul It's Okay to Not Be Okay. Nah, rasanya ada yang kurang apabila rangkaian ini tidak ditutup dengan cooking class atau demo masak sehat. Nah, baiklah kita akan langsung menyaksikan demo masak cooking class Good Food, Good Life. Selamat menyaksikan. Halo, selamat ketemu lagi para orang tua murid dengan saya, Lucia. Saya akan membawakan sedikit kesaksian hidup saya pada sesi ini. Jadi pada bulan Maret tahun 2007, ini adalah momen yang penting di dalam hidup saya, karena inilah yang mengubah saya punya pola hidup dan pola makan, dan juga cara berpikir saya terhadap makanan dan pengaruhnya bagi tubuh. Jadi kondisi waktu itu berat badan kurang lebih bisa lebih dari 87 kg, dan karena itu hasil dari punya 2 anak, dan 1 anak bertambah, tambah 1 anak lagi, berat badan juga bertambah, dan tidak bisa turun-turun. Dan karena saya tidak berpengetahuan tentang itu, saya pikir setiap seorang wanita melahirkan dan menjadi mama, itulah nasibnya menjadi besar. Kemudian mulai timbul setelah anak-anak udah mulai lebih besar, mulai timbul penyakit saya, yaitu ya obesitas itu, lalu hati berlemak, kemudian ada hipotiroid. Hipotiroid ini adalah penyakit hormon, dan ini merupakan penyakit keturunan. Satu lagi juga saya menderita radang sendi, ya. Jadi kalau sudah duduk, saya untuk berdiri sudah mulai susah karena kaki sakit, ya. Dan juga kaki ini menjadi lemah karena terlalu beban yang dibawa menopang badan itu besar. Lalu ya, apa yang kita makan itu, ya itulah kita, itu adalah apa yang kita makan, ya. Jadi dulu saya tidak tahu, jadi makan apa yang saya suka, dan itu makin hari membuat saya menjadi makin sakit. Nah, jadi kita semua seharusnya sekarang ini sudah mengerti, ya. Mungkin juga sekarang sudah semua udah mengerti soal kesehatan. Jadi lebih banyak makan yang hijau, lebih tubuh itu berterima kasih. Dan saya selalu umpamakan, kalau kita punya motor atau punya mobil, jadi kalau mobil kita itu memang berbahan bakar bensin, tidak mungkin kita mengisinya dengan bahan bakar solar. Nah, begitu juga dengan tubuh kita ini. Kalau Tuhan sudah rancang dengan makanan yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu di buku Alkitab, kita seharusnya ikuti. Oke. Nah, dulu seperti inilah cara makan saya. Saya makan pagi yang full. Saya suka sayur, tapi tidak lebih banyak, maksudnya komposisinya yang hewani daripada sayur. Kemudian porsi buah juga kalau ingat, ya. Jadi makannya lebih banyak yang berat-berat, ya, seperti ini. Dan saya suka sekali makan yang santan, ya. Kemudian yang berbumbu.
Lalu makan malamnya juga sama beratnya, karena saya pikir untuk menjaga stamina, karena menjaga anak dan bekerja harus makan yang full. Ternyata itu tambah hari membuat lebih berat badan. Dan belum lagi makanan selingan ya, yang manis-manis. Itu adalah makanan yang saya gemari dulu. Ya. Jadi ini sekilas tentang sejarah makanan yang membuat badan ini jadi gemuk. Nah, seperti inilah saya punya kondisi dulu. Ya. Kemudian ini juga, ya. Untung saya simpan semua foto-foto sehingga bisa jadi perbandingan. Ya, jadi namanya fatty liver, ya perut jadi besar. Ya. Lalu, nah pada bulan Maret 2007 itu, saya ingat sekali, ada undangan dari sekolah Makarios, dulu dua-dua anak saya sekolah di Makarios, untuk orang tua menghadiri seminar kesehatan. Jadi kami orang tua berdua datang dan ikut seminar kesehatan. Nah, dalam seminar tersebut diajarkan pola hidup sehat. Lalu ada beberapa juga kesaksian dari orang tua murid yang sembuh dari beberapa penyakit. Ya. Kemudian Makarios pun membuka health camp, ya, yaitu dengan kerjasama dengan Chinese Ministry Center. Waktu itu di Puncak selama 3 hari 2 malam. Jadi saya pun ikut didaftarkan oleh suami saya. Ya. Jadi di dalam health camp itu ternyata ada 2 kelompok yang dibuka. Jadi kelompok detox dan kelompok pola makan sehat. Ternyata saya didaftarkan oleh suami di dalam kelompok detox. Jadi karena kelompok detox bedanya dengan kelompok pola makan sehat, kelompok detox hanya makan 1 kali sehari cuma di makan siang. Jadi makan pagi hanya blender smoothie buah, ya. Jadi dari pagi itu diatur pola makannya oleh panitia health camp. Kemudian tidak ada eat between meal, yaitu tidak ada ngemil, tidak ada makanan selingan. Lalu makan siangnya yang kelompok detox diatur, cuma boleh makan nasi sudah ditakar, lalu dikasih sedikit ubi, lalu sayur, kemudian yang sup sedikit, dan saya belajar untuk mencintai makanan itu selama 3 hari 2 malam itu. Jadi hari pertama ya saya lihat sudah semuanya berjalan dengan baik, dan apa yang saya dapatkan makanan dari health camp ini saya habiskan semua, karena biasa ngemil terus tidak ngemil itu sedikit perlu belajar yang perlu sangat belajar. Jadi saya sangat menghargai makanan-makanan yang diberikan. Jadi itu di hari kedua setelah detox itu saya mengalami pusing. Ya, ternyata itu adalah proses dari pengeluaran racun-racun di dalam tubuh. Ya. Jadi panitia hanya memberikan arang, ya. Jadi saya belajar juga untuk makan arang, minum arang, ya, untuk menetralisirkan asam lambung saya yang naik waktu itu. Lalu setelah itu saya bisa tidur, besoknya segar lagi. Jadi mulai hari ketiga saya sudah merasakan
badan lebih enak lagi. Kemudian 3 hari 2 malam di dalam health camp itu saya turun berat badan 1 kilo. Jadi setelah saya belajar ini, berat badan turun itu hanya bonus. Yang penting tujuan fokus saya adalah saya sehat. Jadi untuk berat badan turun, saya tidak pernah pikirkan target berapa, tidak pernah terpikir itu. Tetapi saya sangat menghargai apa yang saya makan, itu membuat tubuh saya lebih sehat. Nah, ini saya bersama teman-teman, jadi mereka semua dua-dua ini kurus-kurus, jadi mereka cuma mau belajar sehat saja, dan inilah jam makan kita dengan porsi yang tidak boleh semau-maunya, semua ditakar dan semua diatur, karena semua ini untuk kebaikan peserta, dan semua di sini makanannya terbuat dari nabati. Jadi saya belajar di sini untuk menjadi vegan di Elken ini. Ya, jadi saya belajar mencintai ubi, saya belajar maksudnya mengunyah ubi rebus ya. Biasanya kan semuanya digoreng. Saya belajar bagaimana makanan, tidak ada makanan gorengan. Semua itu belajar dari awal. Dan satu hal yang paling penting adalah semua ini Tuhan yang kasih kekuatan. Karena kalau saya sendiri, mungkin setelah pulang dari ini saya tidak akan melanjutkan pola hidup sehat ini. Tetapi saya lihat Tuhan bekerja dalam hidup saya dan mau saya sehat karena anak-anak saya masih kecil. Ya. Jadi dan saya di dalam kelompok ini, di dalam grup yang health camp ini, saya paling gemuk waktu itu. Ya, ini ada acara malam. Nah, di health camp ini diajari seminar kesehatan ya dengan olah New Start ya, dan saya baru belajar New Start yang betul-betul ini secara detail di health camp ini. Jadi juga nanti satu-satu dikupas New Start itu apa. New Start itu dikasih tahu bahwa N itu dari nutrition, E itu exercise, kita perlu bergerak, kita perlu olahraga. Di sini saya belajar, banyak belajar olahraga. Karena badan ini besar, tidak mungkin saya melakukan olahraga lari. Jadi diajar, ada CMC panggil waktu itu Pak Tarjono untuk mengajari kita secara teori dan praktek bagaimana olahraga yang baik, benar, tapi menyehatkan. Ya. Kemudian belajar fungsi dari air, water, ya. Kemudian bagaimana tubuh itu perlu air sehari-harinya. Kemudian sinar matahari, sunshine itu sinar matahari, kita perlu berjemur ya, apalagi dalam kondisi saat ini ya, kita sedang mengalami pandemi. Kemudian temperance, yaitu pengendalian diri untuk apapun juga, terutama bagi saya pengendalian diri terhadap makanan-makanan yang kesukaan saya. Ya. Kemudian belajar mengenai apa itu air, udara yang bersih, udara yang O2 yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian R-nya itu rest, kita perlu tidur cukup dalam sehari-hari, ya. Kemudian T itu trust in God, percaya pada Tuhan. Ya, inilah komponen dari New Start yang saya pelajari dari 2007 dan puji Tuhan sampai sekarang harus diingat-ingat terus. Jadi
untuk mempertahankan kehidupan sehat itu kita pertahankan terus sampai seumur hidup kita. Itu pengalaman saya. Nah, ini Pak Karjono yang memberikan pelajaran tentang olahraga yang benar, ya. Kita perlu peregangan, ya, sebelum olahraga, kemudian pendinginan juga sesudah olahraga, ya. Kita olahraga tidak di udara yang terbuka, ya, enak sekali. Saya belajar olahraga di sini bersama teman-teman tiap pagi, ya, dan tiap sore juga kita ada jalan sore, ya. Itu jadi membuat saya bergerak, dan ini menjalankan pola hidup sehat ini saya sangat memperoleh keuntungan. Apakah kita ingat waktu kita sekolah selalu ada kata-kata mens sana in corpore sano, ya. Jadi ungkapan ini selalu kita dengar kalau dulu waktu kita dari SD, ya, ini, ya, yaitu artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, ya. Jadi penelitian itu membuktikan bahwa olahraga memiliki berbagai manfaat, ya, yang baik bagi tubuh dan mental, ya. Jadi walaupun nanti setelah belajar walaupun kita jaga makanan kita, tetapi pikiran kita tidak kita jaga, tidak akan terdapat jiwa yang kuat. Jadi harus seimbang antara pikiran dan juga apa yang kita masuk, ya. Nah, saya juga belajar di sini bahwa ayat-ayat Alkitab ini ada. Saya baru belajar di Alkitab ini bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu itu baiknya Bapa, ya, dan Roh Bapa tinggal di dalam kamu. Jadi kita tidak bisa memperlakukan tubuh ini sebagai milik kita sendiri karena Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan darah yang mahal, ya. Ini saya belajar di situ. Lalu saya juga belajar dari tulisan inspirasi di buku Spiritual Gift volume 4A halaman 148 paragraf 1. Tubuh yang oleh Bapak disebut keabahnya atau baiknya harus dipelihara dalam kondisi yang sesehat mungkin. Banyak yang bertindak seolah-olah mereka memiliki hak untuk memperlakukan tubuh mereka sendiri sesuka mereka. Jadi apa yang saya lakukan sesuka saya menerima akibatnya sendiri, ya. Kemudian di 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan juga, sebab itu baik kamu makan atau minum, baik barang sesuatu perbuatanmu, perbuatlah sekalian itu kepada kemuliaan Bapa. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apakah kita mempermuliakan Tuhan kita. Dan hal yang terpenting di sini di dalam health camp adalah kelas masak, ya. Jadi apa yang kita makan itu dihidangkan oleh panitia. Tetapi kalau tidak diberikan kelas masak, pulang dari health camp tidak bisa apa-apa pasti. Karena di rumah polanya seperti pola biasa, ya, menumis pakai minyak. Saya baru belajar di 2007 itu menumis pakai air, ya. Jadi saya belajar, saya rajin sesudah dari Telkom ini saya ikuti apapun yang Makarios kasih buka kelas. Dulu sering buka kelas masak dan saya selalu hadir di situ untuk belajar bagaimana sih masak makanan, karena ini baik bagi saya juga bagi anggota keluarga saya. Jadi kelas masak ini adalah hal yang terpenting menurut saya, karena dengan ini kita mempunyai pengetahuan, ya, yang baik buat diri kita, sementara kita mau mengadakan perubahan pola makan, ya, dan juga apa yang kita hidangkan kita sebagai ibu itu
sangat mempengaruhi anak-anak dan suami kita. Jadi ibu-ibu sekarang juga sudah pinter-pinter masaknya dan banyak juga yang maksudnya cooking class yang ada sekarang dan itu menyehatkan. Nah, ini waktu saya cari-cari filenya karena ini dari 2007 sampai sekarang sudah sangat lama ya. Nah, inilah kondisi kita cooking class ya. Jadi kita rame-rame ya, kalau kondisi sekarang pasti tidak bisa ya, harus social distancing. Melihat demo yang diadakan oleh panitia dan semua apa yang diadakan panitia, saya catat semuanya dan saya praktekkan setelah pulang dari camp ini. Ya. Kemudian di tulisan pena inspirasi ya, di buku Medical Missionary halaman 270 dikatakan, koki yang baik hanya sedikit. Banyak ibu perlu mengambil pelajaran dalam memasak, ya, agar mereka dapat mengatur di hadapan keluarga makanan yang disiapkan dengan baik dan disajikan dengan rapi. Ya, jadi koki yang masak yang lezat banyak, tapi masak yang lezat dan sehat sedikit. Ya, jadi marilah para ibu berlomba untuk memasak yang sehat dan lezat untuk keluarga. Nah, kemudian di dalam Keluaran 15 ayat 26, dan berfirman, jika kamu sesungguhnya mendengarkan suara Bapa Tuhanmu, melakukan yang benar dalam pandangannya, memberikan telinga terhadap perintah-perintahnya, dan memelihara semua ketetapan-ketetapannya. Tuhan bilang gini, aku tidak akan menimpakan satu pun penyakit yang telah kutimpakan atas orang Mesir. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkanmu. Ya, inilah janji Tuhan. Jadi kalau kita menurut pada Tuhan dan memegang ketetapan-ketetapan Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan kita. Nah, ini kondisi anak saya juga yang pertama, sebelum melakukan kami reformasi kesehatan, dia sedikit gemuk ya. Ini umurnya masih umur sekitar 6 tahun. Nah, ini kondisi saya before, kemudian after ya. Mungkin ini waktu sudah turun sekitar, waktu itu saya 21 hari, bonus turunnya 8 kg. 3 bulan itu saya turun sekitar 20-an kilogram. Kemudian tubuh itu pintar, sesudah itu dia akan menyesuaikannya. Turunnya setiap bulan 1 kilo, sampai tahun depannya saya stop, tidak mau turun lagi, itu total 33 kilo atas pertolongan Tuhan. Jadi tubuhmu adalah dokter terbaik, itu betul. Jadi kita rasa apa, tubuh kasih signal sakit atau apa, kita harus dengarkan itu. Kita harus rasa sendiri dan kita bisa, misalnya kalau kita hari ini kelebihan makan yang apa, tubuh akan kasih signal. Ya. Jadi kita bisa menjadi dokter buat diri kita sendiri. Nah, inilah bonusnya setelah 1 tahun, ya kami bisa mendapatkan bonus kurus ya. Dan sehat. Yang penting sehat, jasmani dan rohani. Dan ini yang paling penting karena 9 dari per 10 penyakit itu berasal dari pikiran. Ya, penyakit pikiran muncul di mana-mana.
9/10 dari penyakit yang diderita manusia memiliki dasar mereka di sini. Jadi kita jaga juga pikiran kita, kekhawatiran kita serahkan sama Tuhan, dan di dalam keadaan apapun saya pribadi berusaha untuk mencari pertolongan Tuhan, sehingga hidup yang Tuhan sudah berikan ini, yaitu hidup bonus bagi saya, tiap hari disyukuri. Oke, demikian saya punya kesaksian, dan semoga ini berguna bagi orang tua, murid, dan semua saya kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih sekian, dan terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, selamat datang di acara Healthy Cooking Demo Conference bersama saya, Lucia. Oke, mari kita mulai. Untuk menu pertama kita, tahu jamur. Oke, sekarang kita akan mulai dengan tahu jamur. Bahan-bahannya adalah bawang putih 3 siung, kemudian ada jahe kira-kira seruas ibu jari, kemudian di sini ada garam secukupnya, lalu ada tahu kira-kira 500 gram, kemudian jamur hiyoko atau shiitake 4 jamur. Kemudian ini daun bawang kira-kira 1 batang yang dipotong panjangnya 2 atau 3 cm, lalu kacang polong dan irisan cabai merah. Cabai merahnya 2 buah, kemudian kacang polongnya yang beku kira-kira 50 gram. Kemudian garam secukupnya, gula aren, ini penyedap jamur opsional, lalu nutritional yeast juga opsional, dan penyertanya lainnya adalah kecap kira-kira 2 sendok makan, lalu nanti ada wijen. Oke, mari kita mulai memasak. Kita mulai masak, kita nyalakan kompor, lalu kita tuangi dengan air kira-kira 40 ml. Kemudian kita masukkan bawang putih dan jahe. Kita tumis dengan air ya, karena ini masak dengan masak sehat, jadi kita bukan menumis dengan minyak. Kita tumis sampai bawang harum. Kita tutup sebentar supaya cepat matang. Oke, kita buka, tutup panci. Bawang sudah harum, jahe juga sudah harum, kecium. Lalu kita masukkan jamur hiyoko atau shiitake. Kemudian kita masukkan juga tahu. Ya, kita tambah dengan air.
Jadi kira-kira total yang kita pakai air 200 ml. Tutup lagi pancinya. Kemudian kita tambah nutritional yeast 1 sendok teh, 1 sendok teh. Lalu garam kira-kira setengah sendok teh. Gula aren 1 sendok teh. Kita aduk-aduk. Supaya tercampur dengan rata. Kita tutup lagi. Kita buka dan kita masukkan 2 sendok makan kecap manis, kira-kira 40 ml, 2 sendok makan itu. Kemudian aduk hingga rata. Tambahkan kecap asin 2 sendok teh saja. Kira-kira 10 ml, 5 ml. Kembali tutup. Panci sudah bunyi, kita angkat. Kemudian kita tambahkan kacang polong dan cabai merah. Cabai merah besar bisa kita ganti dengan paprika merah juga. Lalu kita aduk bentar.
Lalu kita masukkan daun bawang yang terakhir. Kalau mau dikentalkan, boleh kita kasih dengan air sagu kira-kira 1 sendok makan. Oke, kita kecilkan apinya. Dan terakhir kita masukkan daun bawang supaya tetap segar. Aduk rata. Oke, tahu jamur sudah selesai, kita matikan apinya. Kita boleh tambahkan sedikit minyak. Kemudian kalau suka ditambah taburan wijen putih. Oke, sekarang menu yang kedua adalah sup jagung dan wortel. Kita di sini ada 25 gram bawang putih yang sudah dihaluskan, 50 gram bawang bombay yang dipotong juring, kemudian jagung 500 gram, 250 kita pipil, dan 250 kita blender dengan 250 ml air. Ada air sisa 250 ml untuk kuah. Kemudian ada wortel yang dipotong dadu, dan ada garam seperti biasa, merica opsional, air sagu untuk mengentalkan, nutritionalis juga opsional. Mari kita mulai. Untuk sup jagung dan wortel, kita mulai nyalakan api. Kemudian kita tumis bawang putih. Kita masukkan bawang putih dulu. Dan bawang bombay. Beri sedikit air. Lalu kita tutup sebentar. Kita buka.
bawang sudah mulai wangi. Lalu kita masukkan jagung yang sudah di blender. Lalu jagung yang sudah dipipil. Dan wortel. Kita tutup sebentar. Kita buka. Lalu tambahkan garam secukupnya. Dua sendok teh nutritional yeast, optional. Merica ya optional. Kemudian kita tambahkan air. Kita tutup lagi, tunggu sampai mendidih. Kita buka, tutup panci. Sup jagung sudah matang. Siap untuk dihidangkan. Oke, sekarang kita mau masak sayur, yaitu sayur cuciwis. Kemudian ada jamur kuping, kira-kira 75 gram, cuciwisnya 100 gram, wortelnya
55 gram, kemudian bawang putih sekitar 20 gram yang sudah dihaluskan, dan garam dan penyerta yang lain opsional. Mari kita mulai. Sekarang kita akan masak. Kita nyalakan dulu kompor. Kemudian kita masukkan bawang putih, aduk-aduk. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Kita tutup sebentar. Oke, kita buka dulu. Bawang putih sudah harum. Kemudian masukkan jamur kuping. Wortel. Nutritional yeast optional, kira-kira 1 sendok teh. Garam 1/4 sendok teh. Gula aren 1,5 sendok teh. Tambahkan air. Kita tutup lagi supaya wortelnya matang. Buka. Kita masukkan sayur-sayurannya, sayuran ciciwis,
sebentar. Kita buka. Aduk-aduk. Matikan kompor karena sudah matang. Setelah api mati, kita beri sesuai keinginan kita minyak yang kita pakai, minyak kelapa atau minyak wijen. Terima kasih. Ya, saat ini kita akan buat puding kelapa. Ini terdiri dari daging kelapa muda 300 gram. Kemudian ini agar-agar sebelum direndam seperti ini, bentuknya kering. Kemudian ini agar-agar yang sudah direndam. Lalu chia seed 20 gram direndam dengan air sebentar, dan air kelapa 1,5 liter. Dan kita di sini memakai gula singkong secukupnya, ya. Oke, sekarang kita nyalakan api. Kita masukkan air kelapa muda. Kemudian agar-agar, lalu chia seed. Kemudian daging kelapa muda. Kita aduk. Kita masukkan gula singkong. Kalau ini sekitar 250 ml. Gulanya sesuai selera. Oke, kita aduk terus. Oke, sekarang pudingnya sudah matang. Kita siapkan untuk dimasukkan ke dalam cetakan. Kita masukkan ke dalam gelas-gelas,
atau cetakan puding, itu sesuai selera. Nah, bagaimana? Sudah menyaksikan kan acara cooking class kita hari ini? Mudah kan mencari bahan-bahannya? Ayo, Bapak Ibu sekalian, para orang tua, silakan mulai mencoba, mulai membeli bahan-bahannya, kita memasak untuk anak-anak kita. Masakan yang dimasak kan nggak susah, ya nggak? Ada tahu jamur, ada sup jagung, ada ceciwis, dan paling terakhir adalah puding kelapa. Ya kan? Puding kelapa ini juga paling enak disantap siang-siang, ya nggak? Seger, pasti anak-anak suka. Jadi ayo, semangat, kita harus memasak sehat agar anak-anak kita happy, healthy, dan holy. Nah, hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa ya, acara kita ada acara pamungkasnya. Nanti hari Minggu jam 3 sore. Selamat menyaksikan. Ada link YouTube-nya di sini. Ayo tonton ya, meriahkan acara kami. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.